Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Termasuk nikmat besar, kita bisa hidup di alam kemerdekaan. 75 tahun sudah kita merdeka dari penjajahan. Nikmat kemerdekaan ini perlu terus kita syukuri. Sebab dengan bersyukur itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan keberkahan dan menambah nikmatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yang pertama adalah, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk nikmat yang besar. Bagaimana tidak? Dalam kondisi terjajah, masyarakat muslim akan sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan merasa tidak akan aman dalam menjalankan kehidupan, apalagi kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dicantumkanlah pengakuan ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya. Memang mereka berjuang, bahkan mengorbankan nyawa dan harta. Namun yang kuasa menganugerahkan kemerdekaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah, memudahkan kita untuk mensyukurinya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memandang kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman ini. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku mengingkari akan nikmatnya? Maka dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Quran surat An-Naml ayat ke-40. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mensyukuri kemerdekaan ini dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pribadi muslim harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, masyarakat akan selamat dari berbagai tipu daya dunia yang menghancurkan. Mulai dari keyakinan yang melemahkan seperti syirik, khurafat dan tahayul, hingga kriminalitas dan kejahatan moral seperti korupsi, minuman keras, narkoba, perzinahan dan lain sebagainya. Dengan keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan keberkahan di negeri ini. Ini merupakan janji yang pasti dan menjadi keniscayaan bagi kita semuanya bahwa Allah pernah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-Anfal ayat 96. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mensyukuri nikmat kemerdekaan, setiap muslim harus memiliki jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Gunakan kemerdekaan ini untuk menciptakan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan semaksimal mungkin menekan kemungkaran. Agar masyarakat damai, dipenuhi nilai-nilai kebaikan, diwarnai dengan indahnya persaudaraan. Jangan sampai dibiarkan munculnya kemungkaran-kemungkaran yang menjatuhkan fitrah dan derajat manusia, menzalimi orang lain, dan mendatangkan kemurkaan Allah, sang pemberi kemerdekaan. Bangsa yang merdeka haruslah menebarkan kebaikan untuk seluruh rakyatnya, sehingga mereka merasa aman dan merdeka menjalankan kebenaran. Bangsa yang merdeka juga harus memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan kemungkaran.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hajj ayat ke-41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat kemungkaran, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mensyukuri kemerdekaan dengan pembangunan. Sebuah bangsa harus mengisi dengan pembangunan, memakmurkan bumi sebagaimana peran manusia sebagai khalifatullahi fil ardh, membangun untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, membangun dengan adil agar semua warga masyarakat sejahtera. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sebuah bangsa yang merdeka serta para pemimpin yang berkuasa, namun justru melakukan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat ke-22, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengisi kemerdekaan ini dengan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengisi kemerdekaan seharusnya juga melanjutkan kesadaran itu dengan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan amal-amal yang mendatangkan rahmat Allah juga, serta memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan rahmatnya. Di antaranya adalah dengan membiasakan sholat berjamaah di masjid, dengan membiasakan memakmurkan masjid, termasuk juga sholat Jumat yang sekarang sedang kita laksanakan. Maka setiap kita masuk masjid, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Hadis riwayat Imam Muslim. Masuk masjid dan memakmurkannya adalah amalan mendatangkan rahmat Allah. Saat masuk masjid, kita juga memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengamalkan 5 poin, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk negeri kita. Bangsa Indonesia menjadi negeri ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta mendapatkan ampunannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.